Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah anak-anak, mari bersama-sama di video pembelajaran kali ini kita belajar untuk tema 3 subtema 1, yakni untuk penguatan pelajaran IPA bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tentunya kalian sudah pernah belajar untuk materi ini, maka mari kita perdalam untuk materi tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya pada video berikut ini. Mari bersama-sama kita belajar untuk materi bagian tumbuhan dan fungsinya. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di dalam tumbuhan. Kita bisa saksikan dari gambar berikut, yakni bagian bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Nah, ini merupakan bagian-bagian dalam tumbuhan. Mari bersama-sama kita bahas satu persatu. Mari kita belajar tentang bagian tumbuhan akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menyerap zat hara yang ada di dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Akar sendiri memiliki jenis, yakni akar serabut dan akar tunggang. Mari kita lihat bagian pada akar tumbuhan. Jadi anak-anak, pada dasarnya di dalam tumbuhan terdapat bagian yang namanya akar, dan di dalam akar terdiri dari beberapa bagian, yakni batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Nah, kita bisa melihat perbedaan dari jenis-jenis akar yang tadi sudah kita bahas, yakni akar serabut dan akar tunggang. Nah, berikut adalah gambar dari struktur akar tunggang dan akar serabut. Pada intinya, akar tunggang terdiri dari satu akar besar dan memiliki akar cabang atau memiliki cabang akar. Sedangkan akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contoh akar tunggang pada tanaman sering terdapat pada tanaman buah, yakni mangga, jambu, dan lain-lain. Kemudian untuk akar serabut terdapat pada tumbuhan padi dan jagung. Nah, ini tadi materi tentang akar. Sekarang kita belajar untuk bagian tumbuhan yang lain, yakni batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Tumbuhan batang itu memiliki ciri-ciri, yakni batang berkayu seperti jati, mangga, dan beringin, serta batang basah atau berongga seperti pada tanaman bayam, jagung, rumput, dan lain-lain. Fungsi dari batang itu sendiri yang pertama adalah menyalurkan zat hara, air, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini tadi fungsi tentang batang. Sekarang mari kita belajar tentang bagian tumbuhan yang lain. Tadi kita sudah membahas akar dan batang, sekarang kita akan membahas tentang daun. Daun merupakan bagian atas dalam tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selain itu juga, daun berfungsi sebagai tempat penguapan air dan alat pernafasan tumbuhan. Nah anak-anak, jika kita membahas tentang daun, tentunya setiap tanaman pasti memiliki perbedaan. Nah, berikut ini
contoh-contoh bentuk daun yang dapat kita lihat atau berdasarkan dari bentuk tulangnya. Kita bisa saksikan pada gambar di layar kalian, yakni daun menyirip. Dengan bentuk tulang daunnya seperti sirip ikan, contoh pada buah mangga, jambu, dan tanaman nangka. Kemudian daun menjari, dengan bentuk tulang daunnya seperti susunan jari manusia, sering terdapat pada tanaman pepaya dan singkong. Ada juga daun melengkung, dengan bentuk tulang daunnya seperti garis lengkung. Contohnya terdapat pada tanaman enceng gondok dan teratai. Kemudian yang terakhir adalah daun sejajar, dengan bentuk tulang daunnya seperti garis-garis lurus yang sejajar. Sering terdapat pada tanaman jagung dan tebu. Nah, ini bentuk-bentuk daun berdasarkan bentuk tulangnya. Sekarang setelah kita membahas tentang akar, batang, dan daun, mari kita bahas tentang bagian tumbuhan yang lain, yakni bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Dalam bagian bunga terdapat alat perkembangbiakan, yakni putik dan benang sari. Nah, putik dan benang sari ini sangat penting bagi tumbuhan karena sebagai media atau alat dalam penyerbukan tumbuhan atau perkembangbiakan. Mari bersama-sama kita lihat bagian-bagian bunga pada gambar tersebut. Terdapat kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah. Nah, itu bagian inti daun, kemudian ditopang dengan mahkota bunga dan daun pelindung serta bunga bagian dasar atau dasar bunga. Serta kita bisa lihat juga bakal biji pada inti bunga. Setelah kalian tadi membahas tentang bunga, mari sekarang kita membahas tentang buah dan biji pada tumbuhan. Pada dasarnya, buah dan biji merupakan bagian dari hasil perkembangbiakan bunga atau hasil perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Jadi ya, untuk putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari atau dengan kata lain sudah ada perkembangan yang dilakukan oleh bunga, maka akan tumbuh yang namanya biji. Nah, biji ini dilindungi oleh daging buah. Jadi antara buah dan biji ini dalam satu bagian pada tumbuhan. Kita bisa lihat pada buah mangga terdapat bagian dalam yakni biji yang ditutupi oleh daging buah atau dagingnya, kemudian di luar juga ditutupi kembali oleh kulit buah. Jadi bagian biji dan buah ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian bisa kita lihat juga pada buah apel dengan bagian biji yang berada di dalam apel yang dilindungi oleh daging buah, serta luarnya dilindungi oleh kulit buah. Nah, itu anak-anak materi tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan penjelasan materi tentang bagian tumbuhan beserta fungsinya. Semoga bermanfaat serta bisa membantu dan mendampingi kalian dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.